Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Injil kita hari ini berkisah mengenai Yesus yang mengutus ke-12 muridnya dan mengutus mereka pergi berdua-dua. Saya baru saja nonton sebuah film yang berjudul Manusia Setengah Salmon. Manusia Setengah Salmon ini bercerita mengenai seorang pemuda yang mengalami kesulitan untuk move on. Dia mengalami kesulitan to move on, pindah ke rumah yang baru. Bayangkan, imagine, maybe you love your old house, tapi kemudian ketika Anda diberikan kesempatan untuk pindah rumah, ada orang seperti ini yang merasa berat untuk meninggalkan sesuatu yang nyaman yang sudah ada selama ini dan kemudian memiliki pengalaman yang baru, new adventure dalam kehidupannya. Dan kemudian dia juga mengalami kesulitan termasuk move on dari relasinya. Dia punya pacar dan putus dan kemudian ketemu dengan cewek baru. Cewek ini baik banget, cantik juga. Tapi dia susah sekali move on. Dia susah sekali mengambil keputusan untuk memulai yang baru. Dan seringkali terjadi dalam hidup ini, sebenarnya hal-hal tersebut bisa menghambat kita untuk bertumbuh. Kita harus belajar dalam hidup ini, dalam banyak hal kita harus keep moving forward. Kita harus move on, tidak stuck di tempat kita. Contoh misalnya, dalam kehidupan ini ada saatnya kita menjadi anak-anak, kita dirawat oleh orang tua kita. Tapi kemudian juga ketika kita dewasa, kita menjadi orang yang punya tanggung jawab untuk merawat diri kita sendiri dan juga nanti merawat orang tua kita, menjaga orang tua kita. Juga dalam membangun relasi demikian, seringkali ada relasi yang harus kita tinggalkan karena mungkin merugikan diri kita, yang menghambat pertumbuhan kita dan kita mulai sesuatu yang baru. Demikian juga dalam membangun prestasi dan profesi. Kadang-kadang kita harus mencoba sesuatu yang baru untuk dapat menemukan apa yang menjadi sebenarnya hakikat diri kita, di mana kita sungguh bahagia. Banyak orang bekerja dalam kehidupan ini sekedar hanya untuk mencari nafkah. Yes, minimum like that. Bisa survive, bisa dapat penghasilan cukup. Tapi juga kalau misalnya Anda mendapatkan peluang di mana Anda bisa mengembangkan diri lebih baik, Anda bisa menjadi lebih bahagia, mencapai kepenuhan diri Anda dan juga kemudian dapat berguna untuk semakin banyak orang, why not? Just try it. Dan Yesus juga mengajak para muridnya untuk tidak stuck pada satu tempat. Mereka boleh menikmati saat di mana mereka diterima, tetapi mereka juga tetap harus keep moving, move on, move forward. Dan maksud Yesus adalah supaya mereka jangan membiarkan diri terbelenggu dan hanyut dengan popularitas, dengan kesenangan, merasa diri penting dan bangga pada dirinya sendiri. Tapi mereka harus pergi karena mereka ini hidup tidak hanya untuk mengejar itu untuk diri mereka. Tidak, bukan pertama-tama supaya mereka itu menjadi populer, terkenal dan hebat. Tidak, tapi Yesus mengajak murid-muridnya untuk menjadi orang yang berguna bagi sesama. Dan karena itu mereka akan pergi dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu ke kota yang lain. Dan luar biasa, semakin banyak mereka mau pergi mengunjungi orang yang lain, kota yang lain, mewartakan Injil di sana, menyembuhkan banyak orang sakit, semakin banyak orang pula yang mendapatkan berkat melimpah. Maka dalam hidup kita ini sesungguhnya dalam banyak hal kita harus move on. Kita harus move forward. Kita tidak boleh stuck di tempat kita. Juga kalau kita punya luka di masa lalu, itu akan membuat kita stuck. Kalau kita tidak berani meninggalkan, dalam arti kita mau memperbaikinya dan kemudian maju menjadi lebih baik. Perasaan tersebut ada dalam diri kita, tapi kita harus belajar mengatasinya dan kemudian dapat melompat tinggi dan kemudian bisa lebih maju dan berkembang. Maka mari jangan menjadi manusia yang setengah salmon. Anda harus menjadi manusia yang seperti salmon, akan terus bergerak dan menghasilkan kehidupan. Dan semoga dengan kita terus bergerak dan membagikan berkat. Ingat, hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita bahagia, jangan bahagia sendiri. Anda harus belajar untuk membahagiakan orang lain dan sekali lagi
Seperti yang selalu saya katakan, memberkati hidup orang lain. Jika Anda orang tua, jadilah berkat untuk anak-anak Anda. Jika Anda adalah anak-anak, kelak kamu akan menjadi orang tua, tapi sekarang kamu juga bisa memberkati orang tua kamu dengan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Bapa dalam surga, kami pun seperti para murid Yesus. Kami diutus dalam kehidupan ini, dan ajari kami untuk terus memiliki kemauan bergerak dan berkembang dalam relasi kami, dalam kemampuan kami, membangun diri kami agar kami dapat mencapai kemaksimalan hidup kami dan kemudian dapat membawa berkat dan kebahagiaan untuk semakin banyak orang. Dan semakin banyak orang kami jumpai, pengalaman hidup kami semakin kaya. Dan dengan pengalaman hidup semakin kaya, kami tahu bahwa hidup ini adalah pemberian. Dan dengan demikian kami juga belajar untuk memberi dan memberkati sesama kami. Dan berkatilah kami semua, anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.